Alhamdulillah, Alhamdulillah nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus solihat ila yaumil maw'ud. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, memang dengan berinteraksi dan berkomunikasi bisa membentuk rasa saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyuburkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Tapi terkadang juga dengan berkomunikasi, baik melalui komunikasi langsung maupun dengan media yang sekarang sedang ramai, media sosial, bisa juga itu dapat menyebarkan, dapat menyuburkan perpecahan, kemudian juga menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian dan merintangi kemajuan, dan bahkan bisa menghambat pemikiran. Tidak jarang konflik sesama kita terjadi akibat komunikasi yang kurang empatik. Kualitas hidup dan hubungan di antara kita dapat ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki komunikasi kita. Bagaimana Islam mengajarkan kita berkomunikasi? Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada dua hal jika kita ingin memperbaiki komunikasi yang kita lakukan agar hidup kita harmonis. Yang pertama, kita harus menumbuhkan sikap empatik. Empatik adalah kemampuan menghayati perasaan orang lain atau merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Bahkan seorang pakar komunikasi dari barat bernama Joseph DeVito yang mengatakan bahwa empati memungkinkan kita untuk memahami secara emosional dan secara intelektual mengenai sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain. Saudara, kita bisa contohkan di zaman Rasulullah SAW. Satu saat Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian datang seorang anak muda, tiba-tiba dia berteriak, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Kontan membuat para sahabat terkejut melihat siapa itu orang. Ternyata anak muda. Ingin rasanya sahabat-sahabat itu memukuli anak muda itu karena tidak sopan dan menyampaikan sesuatu yang dilarang oleh agama. Tetapi Rasulullah SAW tetap tenang dan meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk tenang. Kemudian Rasulullah memanggil anak muda itu, "Ta'al, kemari." Lalu anak muda itu menghadap Rasulullah. Setelah dekat, Rasul bertanya, "Apa yang kamu tadi sampaikan?" "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." "Ya anak muda." Apa Rasul marah? Tidak. Rasul bersikap empati, mau merasakan sesuatu yang dirasakan, mencoba merasakan sesuatu yang dirasakan oleh anak muda itu. Ketika Rasul tidak marah, anak muda ini tenang. Dia tadinya takut,
Tapi kemudian Rasul bertanya kepada anak muda itu. Kata Rasulullah, wahai anak muda, kamu punya ibu, punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Kata Rasul, bagaimana perasaanmu jika ibumu ada yang menzinahi, jika orang lain menzinahi ibumu? Sontak anak muda itu dengan muka merah, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak ridho, akan saya bunuh orang itu. Kata Rasulullah, bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Demi Allah dan Rasulnya, saya tidak ridho ya Rasul. Bagaimana kalau kamu suatu saat punya anak perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Demi Allah dan Rasulullah, saya tidak ridho, tidak rela, saya bunuh orang itu. Bagaimana kalau bibimu dizinahi oleh orang lain? Demi Allah dan Rasulullah, saya tidak ridho ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, wahai anak muda, pada saat engkau hendak menzinahi orang lain, tahukah engkau, boleh jadi perempuan yang kamu zinahi itu adalah ibunya orang lain, boleh jadi anak perempuannya orang lain, boleh jadi saudara perempuannya orang lain, boleh jadi bibinya orang lain yang tidak ridho, sebagaimana engkau tidak ridho kepada mereka-mereka yang menzinahi perempuan-perempuan yang kau cintai. Lalu anak muda itu tertunduk. Dia baru menyadari bahwa dia salah. Dia baru mengerti. Begitulah pendekatan empatik, komunikasi empatik. Mau mendengarkan, kemudian mau berdialog secara dari hati ke hati. Setelah anak muda ini kemudian menunduk, Rasul menyadari anak muda ini mulai mengerti, mulai masuk pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau kepada Allah, Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kata Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, sucikan hatinya, peliharalah kemaluannya, peliharalah kehormatannya. Dan sejak saat itu tidak ada yang paling dibenci oleh anak muda itu selain perzinahan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu maka sikap empatik dalam komunikasi pada gilirannya dihubungkan dengan kemampuan dalam mendengarkan terlebih dahulu, dan apapun tujuan yang hendak dicapai, baik itu keberhasilan pendidikan, sosial, atau keberhasilan dalam profesi, kemampuan mendengarkan sangat diperlukan. Penyair sufistik Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, karena untuk berbicara orang harus lebih dulu mendengarkan, maka belajarlah bicara dengan mendengarkan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, siapa yang paling baik mendengarkannya, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Bahkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kata Allah, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara perkataan itu, maka mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal alias orang yang cerdas. Saudara-saudara, yang kedua, kata Harzani Hafni, Dr. Harzani Hafni dalam bukunya Komunikasi Islam, maka kalau kita ingin sukses dalam bicara, sukses dalam berkomunikasi, setelah kita menumbuhkan rasa empati, maka bicaralah, sampaikanlah sesuatu itu yang memberi manfaat, informasi yang memberi manfaat.
Nah, di dalam bukunya Komunikasi Islam, Dr. Harzani Hefni tadi, beliau mengatakan setiap pesan atau pernyataan yang dikeluarkan kita membawa konsekuensi pahala dan dosa. Maka Islam melarang berkata kotor misalnya. Allah menjadikan kemampuan menjaga diri menjaga diri untuk tidak berkata kotor sebagai keberhasilan dalam mencapai ibadah, terutama ibadah haji. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka fala rafasa, jangan berbuat rafas, jangan berkata rafas. Wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, wala jidala fil hajj, jangan berbuat berbantah-bantahan di dalam saat mengerjakan ibadah haji. Rafas diartikan sebagai mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh. Bahasa sederhananya berkata kotor. Nah, hadirin kaum muslimin, pesan kotor pada gilirannya bisa dalam bentuk obrolan jorok, tampilan porno, cerita kotor, lagu yang mengumbar nafsu, tulisan jorok, video-video jorok dan sebagainya. Semakin banyak pesan jorok yang terakses, maka semakin besar dosa yang ditanggung oleh orang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut. Dengan demikian, agar komunikasi kita mendatangkan pahala, maka berkata dengan perkataan yang baik, sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak ada yang disampaikan yang baik, lebih baik diam. Saudara-saudara, berikutnya Islam mengajarkan berkata benar. Benar di sini artinya isinya bukan berita bohong atau yang sekarang dikenal dengan hoax atau hoax tulisan. Akhir-akhir ini kita prihatin berita-berita hoax banyak menyebar di media sosial. Padahal umat Islam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau menyampaikan informasi, kita harus teliti dulu benar tidak informasi yang kita sampaikan. Kalau kita menerima informasi, teliti dulu informasinya benar tidak. Jangan ditelan bulat-bulat. Hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang kemudian kamu tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu, yaitu tergesa-gesa memakan berita informasi lalu kemudian berbuat sesuatu karena mendengar informasi itu, akibatnya akan menyesal. Saudara-saudara, bahkan kita dilarang untuk menyampaikan semua informasi yang kita tahu padahal kita belum menyaringnya. Nabi SAW mengingatkan kita, kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Kata Nabi, cukuplah berdosa seseorang itu kalau dia menyampaikan apa saja informasi yang dia terima, langsung di-share, langsung disampaikan padahal belum disaring. Orang seperti ini, kata Nabi, cukuplah berdosa. Bahkan dalam redaksi yang lain, dalam riwayat imam yang lain, cukuplah berdosa. Dosa menimbulkan, cukuplah berdusta.
sehingga kemudian orang ini dianggap berdusta kalau terlalu banyak menyampaikan informasi padahal dia belum menyaringnya. Saudara-saudara, bahwa tidak semua informasi yang kita miliki terus disebarkan, tetapi kita harus selektif. Apakah benar? Kalau benar, nanti dulu. Kalau saya sampaikan menimbulkan salah paham tidak? Atau konteksnya sudah mendukung tidak? Suasananya kalau saya sampaikan pesan ini walaupun benar akan menimbulkan keributan tidak? Kalau tidak, semua bisa dicerna dengan baik, semua orang bisa menerima manfaatnya, maka baru sampaikan. Saudara-saudara, demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan oleh Islam tersebut. Amin ya rabbal alamin.